Karena jika dibandingkan dengan sosok dewa emas yang ada di depan Xiaoyan, maka jari Xiaoyan hanya seperti jari anak-anak. Meskipun jari pembunuh bintang yang digunakan Xiaoyan cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Pada saat ini, jari yang menutupi langit tampaknya dia mampu menghancurkan makhluk hidup apapun secara instan. Hanya saja dari sudut pandang Dewa Abadi, seolah-olah jari Xiaoyan yang jatuh bukanlah sebuah jari. Karena itu mencakup hampir seluruh area yang dapat dijangkau oleh pandangan matanya. Sehingga dia tidak dapat menghindarinya. Tapi di mata kucing ungu itu, tidak ada tanda-tanda kejutan sama sekali yang menunjukkan bahwa kekuatan yang dikerahkan Xiaoyan sekarang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya bersemangat. Kekuatan Anda masih terlalu lemah, kata kucing ungu itu sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan dia mengabaikan jari pembunuh bintang yang melayang di udara. Segera Xiaoyan juga dapat melihat bahwa kucing ungu itu mengangkat kaki kucingnya. Kemudian dia mengayunkan jari ramping dan kuku tajamnya perlahan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba riak-riak kecil muncul di ruang ini. Kemudian riak dengan cepat berubah menjadi seperti perisai air dan menyebar dengan gila-gilaan yang membuat jari pembunuh bintang Xiaoyan tiba-tiba membeku. Seolah-olah serangannya dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Namun serangan Dewa Abadi juga tidak ingin diblokir lagi. Jadi Dewa Abadi juga mengambil kembali cakar kucing ungu itu. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Duar! Sebuah ledakan bergema seketika. Meskipun cakar itu terlihat jelas tidak memiliki kekuatan, tapi jari pembunuh bintang Xiaoyan yang agung dan besar tiba-tiba meledak dengan keras. Pada saat ini, penghancuran seperti ini tidak bersifat lokal, namun seluruh jari dan lengan Xiaoyan juga meledak secara langsung. Tampaknya, meskipun Xiaoyan dengan paksa mengangkat tubuhnya ke ketinggian 100.000 kaki saat ini, dia sepertinya masih sangat rentan saat menghadapi Dewa Abadi. Hanya saja Xiaoyan juga tidak menyerah, kemudian dia dengan cepat mengerahkan seluruh energi dan darah di tubuhnya. Kemudian tidak ada lagi serangan jari pembunuh bintang. Sebaliknya, energi dan darah terkonsentrasi di kaki Xiaoyan. 7 langkah mengejutkan para dewa. Segera Xiaoyan mengeluarkan raungan yang memilukan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Xiaoyan yang besar juga diselimuti uap putih yang panas. Kemudian kakinya yang besar itu bergerak perlahan dan dia tiba-tiba melangkah ke udara. Jelas ini adalah keterampilan bertarung yang mulia. Meskipun tidak memiliki level tingkat kuno, tapi sangat cocok untuk digunakan Xiaoyan dengan kekuatan apapun. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, Xiaoyan dapat menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa. Tapi pada situasi yang dihadapi Xiaoyan saat ini, kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa beberapa kali lebih kuat dari jari pembunuh bintang. Sehingga energi dan darah Xiaoyan meledak dengan liar. Hanya saja seluruh tubuhnya kecuali bagian kaki Xiaoyan masih berupa kerangka. Dan hanya sedikit sambungan daging dan darah yang menunjukkan ini adalah batas kekuatan yang bisa Xiaoyan gunakan sekarang. Segera 7 langkah bayangan kaki besar satu demi satu mengembun di udara. Bahkan kekuatan terkandung di dalam bayangan kaki raksasa ini sangat menakutkan dan menakjubkan. Kemudian setelah memadat, dia langsung bergegas ke arah kucing ungu. Keterampilan bertarung ini sepertinya sangat familiar bagi saya. Melihat bayangan kaki raksasa, mata kucing Dewa Abadi akhirnya menunjukkan kegembiraan. Bahkan semakin kuat angin yang menderu, sepertinya dia semakin bersemangat. Segera cakar kucing ungu itu terangkat kembali, bahkan kukunya yang tajam hanya bergerak maju sedikit. Tapi meskipun ini jelas terlihat merupakan trik yang sangat umum, tapi sepertinya itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Gujong Seng, Anda mengakui bahwa orang ini memiliki kekuatan. Adapun keterampilan bertarung yang Anda ciptakan memang sangat keren. Hanya saja, meskipun kucing ungu ini memuji, tapi bawahan serangannya dia tidak menunjukkan belas kasihan.
Bahkan jika Xiaoyan menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa yang lebih kuat dari jari pembunuh bintang sekarang, itu masih tak mampu menahan serangan acak dari Dewa Abadi. Namun bukan karena Dewa Abadi melakukannya dengan sengaja, tetapi inilah perbedaan kekuatannya dengan Xiaoyan. Dan ini seperti ketika Xiaoyan bertarung melawan makhluk abadi atau keabadian para dewa. Dan mungkin yang diperlukan hanyalah paksaan untuk menekan energi dan darah. Dengan cara ini, keabadian para dewa bisa menghadapinya dengan mudah. Dan yang paling penting adalah ada kesenjangan kekuatan yang tidak bisa diperbaiki oleh Xiaoyan. Karena Xiaoyan bahkan tidak terlalu menyadari apa sebenarnya kekuatan kucing ungu yang tak berbulu di depannya. Karena kekuatannya sendiri adalah kehendak sensi, jadi kekuatannya mungkin sepenuhnya ditentukan oleh suasana hatinya. Jadi pada saat ini, meskipun 7 langkah mengejutkan para dewa tampaknya sangat ampuh, tapi di bawah kekuatan cakar kucing ungu tersebut sudah mengalami kehancuran. Seolah-olah itu sangat rapuh pada saat yang sama. Tubuh Xiaoyan yang dipenuhi dengan uap putih panas, sekarang dia juga merasa lelah. Meskipun itu bukan batasnya, namun untuk saat ini tidak ada gunanya terus mengambil tindakan. Meskipun secara keseluruhan saya masih sangat lemah, tetapi saya juga telah membuat beberapa kemajuan. Jadi saya rasa Anda harus memberi saya waktu untuk berkembang lagi. Saat itu Anda dapat dengan bertarung dengan saya lagi untuk bersaing. Setelah mengatakan itu, tubuh kerangka putih raksasa Xiaoyan perlahan-lahan menyebar di udara. Kemudian sosok Xiaoyan yang besar kembali ke dalam ukuran normal. Bahkan saat ini seluruh tubuh Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya kemasan, tiba-tiba cahaya kemasan itu dengan cepat menghilang. Bahkan tanda bintang 9 di antara kedua alis Xiaoyan juga telah meredup. Seolah-olah pada saat ini tubuh Xiaoyan berubah menjadi dewa biasa karena garis keturunan dewa asli di dalam tubuh juga telah menghilang, termasuk kecepatan peredaran darah yang beberapa kali melambat. Seolah-olah saat ini Xiaoyan kehilangan kekuatan fisik dewa aslinya. Sebenarnya dalam peningkatan tubuh dewa asli ini, resesi memang akan terjadi. Jadi tidak heran seperti yang dikatakan Jin Huanshen, bahwa dia hanya pernah melihat dewa asli super raksasa sekali. Karena setelah dia menghabiskan kekuatannya, jika dia tidak dapat mundur tepat waktu, maka kekuatan dewa asli akan menghilang. Dan dia mungkin akan menjadi orang biasa sampai batas tertentu. Sebelum kekuatannya pulih, saat ini meskipun Xiaoyan baru saja dikalahkan oleh dewa abadi, tapi tidak peduli apakah itu jari pembunuh bintang atau 7 langkah yang mengejutkan para dewa. Dengan kekuatan seperti itu, Xiaoyan juga akan melawan keabadian para dewa tingkat kedua. Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan berpikir dia bisa bersaing dengan pria jelek itu. Bahkan ada kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja ini hanya apa yang dipikirkan Xiaoyan. Pada saat ini, sosok dewa abadi melintas muncul di depan Xiaoyan. Kemudian dia mengangkat kaki kucing itu, dan dia tiba-tiba menyentuh alis Xiaoyan dengan kukunya yang tajam, yang membuat pupil Xiaoyan menyusut seketika. Hanya saja setelah dia melakukan itu, tiba-tiba sosok kucing ungu di hadapan Xiaoyan menghilang. Sebaliknya, ada sebuah sosok yang sangat besar. "Anakku, Anda akhirnya sampai di sini." Tiba-tiba sebuah suara bisikan dari sosok besar itu pelan keluar. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengangkat kepalanya dan melihatnya. Hanya saja Xiaoyan juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Apakah Anda menyalahkan ayahmu?" Suara itu terus keluar yang membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung sejenak. Tapi Xiaoyan juga masih ingat apa yang dikatakan Jin Huanshen. "Kenapa Anda menyerah pada saya? Hanya karena saya dilahirkan dengan tubuh yang terlalu lemah?" Xiaoyan bertanya. "Bukan itu masalahnya. Anakku, dengarkan ayah Anda dulu, dan saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Sebenarnya Anda seharusnya menjadi raja baru dari klan dewa asli saya, dan Anda harus menjadi raja dari klan dewa asli generasi ke-14. Hanya saja saat itu kita semua telah ditekan yang direncanakan oleh klan Cimi.
Sambil berbicara, sosok besar itu mengangkat tangannya, kemudian dia melambaikannya perlahan. Tiba-tiba sebuah bintang muncul di dalam penglihatan mata Xiaoyan, dan dia dapat melihat seorang bayi yang meringkuk di dalam bintang ini. Kemudian gambaran ini terus berputar di mata Xiaoyan. Tiba-tiba bayi itu tampak muncul di depannya. Saat dia melihat bayi itu, pupil mata Xiaoyan juga menyusut, karena di sela-sela alis bayi tersebut ada 9 tanda bintang yang bersinar terang. Anakku, sebelum Anda lahir, sebenarnya Anda telah menjadi dewa asli bintang 9. Bagi klan dewa asli, ini adalah pertanda Anda akan menjadi raja. Tapi, sebelum sosok besar itu melanjutkan, bayangan dalam penglihatan Xiaoyan berubah lagi. Kemudian sesosok muncul sambil menggendong bayi tersebut. Hanya saja tidak ada tanda bintang di antara alis bayi itu. Tapi saat Xiaoyan mengalihkan matanya untuk melihat dengan hati-hati, ada bintang di matanya. Pria yang menggendong bayi itu, kemudian pria tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bintang dari jauh. Segera Xiaoyan melihat seberkas energi emas mengalir keluar dari bayi. Pada saat yang sama, di dalam bintang-bintang itu bergegas menuju bayi yang di bedong itu. Sangat mustahil bagi Anda, klan dewa asli, untuk menghitungnya. Setelah pria itu selesai berbicara dan tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba bintang-bintang di alis itu perlahan meredup. Bahkan setelah bintang hidup ini menurun dengan cepat, membuat bayi di dalam bintang ini sekarat, karena hanya tinggal separuh energi kehidupan yang tersisa dari bayi tersebut. Seolah-olah dia bisa saja terjerumus ke dalamnya kapan saja. Tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia memandangi bayi dalam bedongannya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi raja baru dari klan dewa asli. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.